Perbekal itu otomatis kepala desa ya. Kepala desa di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa, nah di bawah ini nomor 1 itu nama kalian. Nama kalian kalau di sini mah kakak tulis Taruna Indonesia TV ya. Nah misal nama kakak dah. Nama kakak Dewa Gede Tantara gitu. Kemudian ada keterangan jenis kelamin kalian, laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-laki, kalau dua-duanya. Oke, bagi kalian yang ingin lolos sukses si pencatat tahun 2020, silahkan kalian bisa membeli buku kakak ini, buku kiat-kiat sukses lolos si pencatat tahun 2020, dan dapatkan bonus dari pembelian buku ini antara lain aplikasi CATSKD dan tentu soal-soal yang ya ibaratnya mendekati dari BKN. Kemudian kalian juga mendapatkan grup VIP khusus dibimbing oleh kakak tentunya, baik itu dalam tahapan seleksi ataupun pemberkasan dan sebagainya. Dan untuk tata cara pembelian silahkan kalian cek link di bawah, karena pembelian untuk saat ini hanya bisa dibeli melalui Shopee. Dan kakak juga mencantumkan ebook, jadi pendaftaran sudah dekat ya, jadi kakak juga menjual ebooknya. Dan untuk pembelian kalian cukup DM Instagram @tarunaindonesia.tv untuk pembelian ebook ini, jadi kalian tidak akan kena biaya ongkir dan biaya lainnya, kalian juga tidak akan kena. Dan untuk membeli ebook juga kalian juga dapat bonus sama seperti pembelian buku, kalian juga bisa masuk grup, kalian juga bisa mendapatkan aplikasi. So tunggu apa lagi, silahkan cek link di bawah. Dan kalian harus, ya enggak juga sih ya pokoknya cek aja, karena stok sangat terbatas mendekati pendaftaran 8 Juni sampai dengan 23 Juni 2020. Dan untuk harga buku ini kalian bisa cek di Shopee, ini kalian bisa cek, yaitu harganya hanya Rp50.000. Dan untuk ebooknya juga sama, cuma bedanya buku di Shopee ini dalam bentuk hard, tapi pengirimannya ya harus ditunggu dulu, apalagi yang luar pulau ya. Tapi untuk ebook langsung dikirim by WA karena bentuknya dalam PDF dan mendapat bonus yang sama. So silahkan bagi kalian yang ingin memesan, silahkan cek link di bawah. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan seperti biasa apabila ada video terbaru otomatis ada informasi yang ingin kakak sampaikan. Nah di sini hal yang ingin kakak sampaikan mengenai surat keterangan belum kawin atau belum menikah ya. Jadi banyak kali yang udah bertanya, kak seperti apa sih format surat belum menikah, belum kawin untuk mendaftar sekolah kedinasan, dan keterangan apa sih yang harus kalian isi di dalam surat keterangan tersebut sehingga kalian bisa dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk berkas surat keterangan belum menikah atau belum kawin. Nah, jadi di sini kakak ingin infokan ke kalian, sangat penting banget pemberkasan di dalam seleksi administrasi, karena memang ini menentukan kalian untuk lolos dan lanjut ke tahap berikutnya di tahap seleksi kompetensi dasar. Makanya kakak akan infokan satu persatu mengenai berkas-berkas yang harus kalian penuhi dalam mendaftar sekolah kedinasan. Dan pada video ini juga kakak menyampaikan untuk seluruh sekolah ikatan dinas ya, karena memang surat keterangan belum menikah itu sangat wajib dicantumkan dalam pemberkasan tiap-tiap sekolah ikatan dinas. Nah sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel ini akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan setiap hari tentunya, hampir setiap hari. Oke, kita record dulu. Nah di sini kakak sudah menyediakan salah satu contoh yang udah kakak buat ya, dan ini memang keterangan desa di salah satu daerah di Bali ya, tepatnya di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Nah jadi di sini kakak ingin menjelaskan, yang pertama tentu, nah di sini dalam surat keterangan itu harus ada kopnya ya, kop surat, dan ini memang berbeda-beda nanti kop suratnya. Nah, kenapa berbeda-beda ya? Karena memang desa kalian atau lurah kalian kan nggak sama, jadi beda-beda gitu. Makanya di sini
Yang pertama itu ada kop surat, yaitu ini ya, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang. Kemudian di sini tentu ada alamat seperti biasa, yang namanya kop surat ada alamat, ada nomor telepon, ada email. Kemudian biasanya ada juga kode pos ya. Nah, di sini seperti biasa ada alamat Jalan Raya Manuabe, kemudian telepon bla bla bla, ada kode pos juga, ada email juga. Dan tentu ada logo desanya biasanya seperti itu ya. Ada logo desanya seperti ini, baru di list bordir list under ya, under di bawah. Nah, baru ada surat keterangan beserta nomornya. Nah, di sini ini kakak kasih contoh yang tahun lalu, dan tahun ini sama aja sih, tahun 2020 sama aja. Biasanya untuk surat keterangan sih gini-gini aja. Yang penting sudah jelas, nanti kakak akan jelaskan di bawahnya. Jadi biasanya di sini tertulis surat keterangan, kemudian digaris bawahi nomor otomatis nomor suratnya ya. Kemudian di sini ada tulisan yang bertanda tangan di bawah ini, perbekal Desa Kenderan. Berarti perbekal itu otomatis kepala desa ya, kepala desa di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa, nah di bawah ini nomor 1 itu nama kalian. Nama kalian kalau di sini mah kakak tulis Taruna Indonesia TV ya. Nah, misal nama kakak dah. Nama kakak Dewa Gede Tantara gitu. Kemudian ada keterangan jenis kelamin kalian, laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-laki, kalau dua-duanya jangan daftar. Oke, next. Kemudian ada tempat atau tanggal lahir nih sesuai dengan KTP kalian, Denpasar 20 Juni 2000. Bohong ya. Ya kakak menyesuaikan umur kalian lah, kan 2000-an yang mendaftar, 2000 ke atas ya. Kemudian status perkawinan belum kawin. Nah, ini nggak apa-apa ditulis di atas, tapi di bawah juga nanti akan ditegaskan. Status perkawinan belum kawin. Kemudian pekerjaan pelajar, agama Hindu, bagi yang agama Hindu dan agama lainnya silahkan menyesuaikan. Kemudian alamat ini sesuai KTP kalian ya, sesuai KTP kalian, domisili kalian. Makanya nih, sebelum kakak bahas ke bawah lagi, jika kalian ingin membuat surat keterangan belum menikah, itu kalau bisa sesuai dengan domisili kalian gitu loh. Misal nih kalian merantau di Surabaya, tapi domisili kalian itu di Tegal. Nah, kalian bisa minta tolong orang tua untuk membuatkannya surat keterangan belum kawin ini ke kepala desa atau lurah kalian masing-masing. Jadi mengirit biaya kalian agar kalian tidak pulang lebih cepat ya, apalagi sekarang susah pulang ya. Jadi gitu bisa minta tolong ke orang tua kalian untuk membuatkan surat keterangan ini. Jadi kakak tegaskan sekali lagi, surat keterangan belum nikah kalau bisa sesuai dengan domisili KTP kalian. Jadi misal kalian misal kakak nih di Desa Batungan nih, jadi ya kakak buat surat keterangan sehat. Surat keterangan belum menikah ya di Desa Batungan gitu loh. Walaupun kakak tinggal di Denpasar. Jadi bisa diwakilkan ya lobby-lobbyan kalian lah di situ. Yang penting ini sudah jelas surat keterangannya, nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Dan kemudian yang terakhir ada keperluan. Keperluan ini tentu untuk mendaftar sekolah kedinasan. Nah, kalian sebut aja sekolah kedinasannya apa gitu. Makanya di sini kakak cantumkan untuk mendaftar, kasih tujuan sekolah kalian masing-masing. Apa yang kalian ingin daftarkan silahkan kalian cantumkan di keperluan. Kemudian baru di bawahnya, berdasarkan surat keterangan dari klien Banjar Dinas Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Ini masih tanggal yang lama ya. Tanggal sekian ya, kalian isilah tanggalnya berapa, dibuat surat ini dengan nomor surat yang di atas ya, sama. Nah, jadi harus sama ya nomor suratnya. Kemudian di sini memang benar orang yang namanya tersebut di atas adalah belum pernah kawin atau nikah. Nah, jadi ditegaskan kembali keterangan belum kawin dan nikahnya. Walaupun di sini di status perkawinan sudah ada ya, tapi tetap karena ini mengacu pada berdasarkan surat keterangan. Jadi ditegaskan kembali bahwasanya orang yang bersangkutan yang di atas ini bahwa benar itu belum menikah atau belum kawin. Nah, baru biasa penutup surat
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya. Jadi ini masih standar ya penutupan surat. Dan di sini tentu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, kalau tempat ini ya pasti menggunakan nama kota atau nama kabupaten, nggak mungkin nama desa dipakai ya. Nggak, jadi nama kota dan nama kabupaten, terus ada koma, baru tanggal pembuatan surat. Dan tentu ada tanda tangan kepala desa atau kepala lurah serta capnya ya. Cap itu sangat penting untuk pengesahan. Kalau nggak ada cap ya kalian juga bisa buat sendiri suratnya. Jadi yang penting itu adalah cap, karena tanda tangan pun juga masih bisa dipalsukan. Jadi cap basah ini sangat penting dalam pembuatan surat. Jangan sampai surat kalian itu tidak ada cap kantor desa atau kantor lurah setempat. Nah, itu jangan sampai terjadi. Bisa dipertanyakan nanti saat administrasi gitu loh. Nah, jadi kita zoom out dulu. Jadi seperti ini contoh total untuk surat keterangan belum menikah atau belum kawin. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Ditunggu next video, kakak akan bahas lagi berkas lainnya. Jadi satu-satu aja dulu kita bahas. Toh juga pendaftaran dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan 23 Juni. Jadi lebih baik kalian pelan-pelan, kalian lebih baik teliti. Yang penting nyampe gitu loh, maksudnya bener berkas yang kalian upload nanti, sehingga kalian tidak gagal di seleksi administrasi. Dulu juga kakak waktu daftar CPNS bener-bener tak cek, tak ulang lagi ya, dibantu orang tua juga sih, soalnya kakak agak teledor juga. Tapi ya kembali lagi ke kalian, kalau misalnya kalian punya sifat teledor kayak kakak ya minta tolong aja ke orang tua atau ke saudara kalian atau siapa yang kalian percayai untuk membantu pemberkasan nanti. So mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar selalu memberikan, maksudnya mengembangkan channel ini agar selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. And see you next time. Peace.